Halo, salam semuanya. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang suku Betawi. Kelompok kami terdiri dari Anderson Musian, Audrey Naga, Davin Sanjaya, Kevin Wienata, Valerinda Tandra, dan saya sendiri Neo Thomas. Karakteristik orang Betawi. Orang-orang Betawi dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, walau terkadang agak berlebihan. Mereka juga dikenal memegang nilai-nilai agama yang tinggi, terutama masyarakat Betawi yang beragama Islam. Ajaran agama selalu diajarkan pada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat Betawi juga menghargai pluralisme. Hal ini terlihat dari adanya hubungan yang baik antar suku Betawi dengan kaum pendatang sejak berabad-abad hingga sekarang. Kepercayaan suku Betawi. Mayoritas populasi suku Betawi adalah pemeluk agama Islam. Namun, ada juga yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik, meski jumlahnya sangat sedikit. Mereka yang memeluk agama Kristen menyatakan bahwa mereka adalah keturunan bangsa Portugis dari abad 16 yang tinggal di Sunda Kelapa. Saat ini, kampung tempat bangsa Portugis dulu tinggal dinamakan dengan Kampung Tugu. Rumah kebaya. Rumah ini disebut sebagai rumah kebaya karena bentuknya mirip dengan pelana yang dilipat. Nah, apabila dilihat dari samping, lipatan tersebut akan terlihat seperti lipatan kebaya. Hal tersebutlah yang membuat rumah ini memiliki nama yang sama jenis dengan pakaian adat di Jawa. Masyarakat Betawi sendiri membagi area rumahnya menjadi dua bagian. Bagian tersebut adalah semi publik atau umum dan juga pribadi. Biasanya, area semi publik ini terletak pada bagian depan seperti teras dan ruang tamu. Jadi jangan heran ketika orang Betawi memiliki area teras yang sangat luas. Hal ini diperuntukkan pada tamu seperti tetangga yang datang berkumpul. Nah, area pribadi sendiri ini terletak di bagian belakang. Area pribadi dalam rumah adat ini meliputi kamar, dapur, ruang makan, dan perkarangan belakang. Rumah panggung. Rumah adat Betawi ini biasanya ditemukan di daerah pesisir pantai. Rumah panggung ini dibuat tinggi karena mengikuti lingkungan di sekitarnya. Jadi, ketika air pasang, rumah orang Betawi ini tak akan terendam. Dalam pembuatan rumah adat ini, materinya menggunakan materi kayu. Hal tersebut dikarenakan materi kayu sendiri mudah dicari. Pada rumah adat Betawi ini bisa ditemukan berbagai ornamen khas Betawi yang sederhana tapi juga sangat khas. Bentuk ornamen yang dimaksud adalah ukiran-ukiran dengan berbagai macam bentuk. Ukiran tersebut bisa ditemukan pada daun pintu, jendela rumah, dan berbagai bagian rumah lain. Ada rumah joglo. Rumah joglo dan kebaya memang terlihat mirip, namun pada kenyataannya ini adalah dua jenis rumah adat Betawi yang berbeda. Jika atap rumah kebaya sendiri menyerupai pelana yang terlihat seperti lipatan batik, rumah joglo sendiri memiliki pelana yang menyerupai perahu terbalik. Memiliki nama yang sama dengan rumah adat Jawa Tengah, tetapi terdapat perbedaan yang cukup mencolok dengan rumah adat Betawi ini. Rumah adat Betawi yang satu ini memiliki bentuk memanjang dan berbentuk bujur sangkar. Tak hanya itu, rumah ini terbagi menjadi 3 bagian ruangan yang meliputi ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan sendiri biasanya digunakan untuk menerima tamu, ruang tengah difungsikan sebagai area pribadi seperti kamar dan tempat ruang berkumpul keluarga. Sementara itu, untuk ruangan belakang biasanya memiliki fungsi sebagai kamar mandi dan juga dapur. Biasanya bentuk rumah Betawi ini dibilang cukup luas. Rumah adat Betawi yang satu ini pun umumnya dimiliki oleh orang Betawi dengan status sosial yang tinggi. Dan rumah gudang. Rumah adat Betawi yang terakhir ini adalah rumah gudang. Rumah gudang ini adalah salah satu jenis rumah yang ditemukan di area pedalaman. Rumah gudang khas Betawi sendiri memiliki bentuk persegi panjang. Struktur rumah adat Betawi ini pun memiliki bentuk atap dengan bentuk pelana serta ornamen perisai dan jurai. Tak hanya itu, struktur kuda-kuda pun digunakan sebagai struktur atap pada jenis rumah adat Betawi yang satu ini. Seperti rumah adat Betawi yang lainnya, rumah gudang sendiri memiliki 2 bagian rumah yang berbagi fungsi dari setiap ruangan yang ada. Bagian depan digunakan untuk menerima tamu, sementara ruangan tengah digunakan untuk dapur dan juga ruang tidur. Rumah jenis ini tak memiliki bagian belakang. Di rumah gudang, ruang belakang sendiri digabung dengan ruang bagian tengah. Selanjutnya, filosofi di balik rumah adat Betawi. Yang pertama, makna teras luas. Rumah adat Betawi sendiri memiliki keunikan sendiri. Biasanya, rumah adat Betawi memiliki pendopo ataupun teras yang luas untuk menerima tamu. Biasanya juga teras dilengkapi dengan meja dan juga kursi yang digunakan untuk bercengkrama dengan tetangga ataupun orang-orang terdekat lainnya.
Secara filosofis, bagian teras yang luas tersebut melambangkan bahwa masyarakat Betawi sangat terbuka pada orang baru. Masyarakat Betawi sendiri memiliki sifat keberagaman dan bisa menerima perbedaan dengan bentuk keberagaman karena bentuk rumah adat Betawi sendiri adalah akulturasi dari beragam budaya. Yang kedua, rumah adat Betawi tak ada kamar mandi. Tahukah kalian kalau kamar mandi di rumah adat Betawi sejatinya tidak menyatu dengan bangunan utama? Letak kamar mandi di rumah adat Betawi biasanya ada di luar bangunan rumah, tepatnya di belakang. Alasannya adalah masyarakat Betawi sendiri percaya bahwa segala kotoran perlu disingkirkan dari bagian utama. Hal tersebut dimaksudkan agar orang tinggal di dalam rumahnya selalu bersih lahir dan batin. Nah, itu dia berbagai macam jenis rumah adat Betawi serta filosofi yang hadir di dalam rumah adat ini. Makanan khas Betawi, kerak telur. Makanan ini terbuat dari nasi yang dicampur dengan telur dan serundeng, kemudian dibakar di atas tungku api. Telur yang digunakan bisa telur ayam atau telur bebek sesuai dengan selera. Pada saat masak kerak telur, wajan yang digunakan dibalik sehingga kerak telur langsung mengenai api dan menghasilkan kerak dengan aroma dan cita rasa yang khas. Kemudian ada gado-gado. Tak jarang orang menyebutnya sebagai salad tradisional. Gado-gado terbuat dari aneka sayur, mulai dari kacang panjang, tauge, kangkung, kubis, dan sayuran lainnya. Makanan ini disiram sambal kacang sehingga rasanya gurih dan manis sehingga sesuai dengan lidah orang Indonesia. Ada juga yang menambahkan gado-gado dengan tempe, tahu, dan telur rebus. Lalu ada nasi uduk. Meskipun makanan ini bisa dijumpai di mana saja, sebenarnya nasi gurih dengan berbagai lauk ini berasal dari daerah Betawi. Rasa gurih ini diperoleh dari santan, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai yang ikut dicampurkan bersama beras saat memasak nasi. Biasanya nasi uduk disajikan dengan lauk seperti ayam goreng, tempe kering, telur goreng, dan sambal, serta taburan bawang goreng yang membuat makanan ini semakin lezat. Kemudian ada soto tangkar. Tangkar merupakan bahasa Betawi yang memiliki arti iga sapi. Dari nama ini kita tahu bahwa makanan ini berbahan utama iga sapi yang diolah dengan tambahan rempah seperti kunyit, lada, daun serai, daun salam, dan santan. Sehingga cita rasanya gurih dan aroma nikmat. Kemudian ada kue rangi. Berbeda dari pukis atau pancong, kue rangi dibuat dari tepung sagu, kelapa parut, dan santan, kemudian dipanggang di atas bara sampai matang. Selanjutnya, rangi disiram saus manis yang dibuat dari gula Jawa. Rasanya garing, gurih, dan manis. Kemudian ada lontong sayur. Biasanya makanan ini disajikan saat Hari Raya Idul Fitri dengan tambahan opor ayam sebagai lauknya. Makanan ini berasal dari lontong yang disiram dengan kuah sayur yang berasal dari santan dan berbagai bumbu rempah yang membuat rasanya semakin kuat. Di dalam kuah tersebut dicampur irisan papaya muda sehingga menjadikan makanan ini unik dan menggiurkan. Anda juga bisa menambahkan kerupuk dan ayam suwir. Lalu putu mayang. Bagi masyarakat Betawi, makanan satu ini biasa dijadikan sebagai takjil buka puasa. Putu mayang terbuat dari tepung beras, tepung ketan, dan santan. Adonan tersebut dibagi menjadi beberapa warna dan dicetak menggunakan cetakan yang mirip dengan mie. Setelah itu, kue tersebut dikukus dan ketika sudah matang bisa disantap dengan saus gula merah. Makanan ini memiliki tekstur yang kenyal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tradisi-tradisi yang ada di suku Betawi. Yang pertama ada ondel-ondel. Ondel-ondel dikenal sebagai maskot suku Betawi. Bahkan kini, ondel-ondel juga menjadi ikon dari DKI Jakarta. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-16, yang mana merupakan boneka raksasa yang dipakaikan pakaian adat Betawi. Ondel-ondel pada awalnya dipercaya sebagai pengusir roh jahat, dibawa ke pemakaman yang dikeramatkan terlebih dahulu sebelum dipasang. Tapi kini ondel-ondel banyak dipentaskan sebagai kesenian. Namun, tanpa menghilangkan rasa sakralnya, beberapa orang bahkan menjadikan pementasan ondel-ondel sebagai mata pencaharian mereka. Yang kedua, ada tanjidor. Tanjidor merupakan kesenian musik asal Betawi yang dimainkan oleh grup atau secara berkelompok. Pertunjukan tanjidor biasanya dipentaskan di acara penting, seperti peringatan hari besar, pernikahan, atau saat arak-arakan ondel-ondel. Satu grup pemain tanjidor biasanya terdiri dari 7 hingga 10 orang. Alat musik yang dimainkan ada beragam, ada klarinet, piston, trombon, saksofon tenor, saksofon bass, drum, simbal, dan tambur. Lagu-lagu yang dibawakan pun kental dengan nuansa Betawi, seperti kicir-kicir dan juga jali-jali. Yang ketiga yaitu ada palang pintu. Palang pintu adalah tahapan yang gak boleh kita lewatkan dalam proses pernikahan adat Betawi, di mana mempelai pria akan ditantang oleh perwakilan dari pihak mempelai wanita untuk unjuk kebolehan diri dan berpantun.
Palang pintu bisa diwakili oleh 2 perwakilan dari masing-masing mempelai atau langsung dilakukan oleh mempelai pria menghadapi kerabat dari pihak pengantin wanita. 2 orang ini akan membalas pantun sambil melakukan gerakan silat. Istilah palang pintu sendiri sudah ada sejak zaman Pitung, tokoh legendaris dari Betawi. Tradisi ini dianggap sebagai simbol menjaga keamanan suatu wilayah, di mana sebelum masuk ke daerah tersebut, seseorang harus melewati penjaga yang dalam adat Betawi disebut jawara. Berikutnya, kita akan membahas tentang bahasa Betawi. Bahasa Betawi merupakan hasil pencampuran bahasa-bahasa antar suku dan juga dipengaruhi unsur bahasa asing. Contohnya ada bahasa Arab, Belanda, Portugis, Inggris, dan juga Cina. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang atau penduduk asli Jakarta saja, dan menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya, sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta. Ciri khas seni tari Betawi. Seni tari tradisional Betawi sangat erat dengan alunan irama musik tradisional. Tarian Betawi juga memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu penggunaan suara musik pengiring yang riang, serta gerakan-gerakan tari yang dinamis. Berikut ada beberapa contoh tarian tradisional dari Betawi. Yang pertama ada tari ronggeng, tari yapong, dan tari cokek. Pakaian khas Betawi. Model pakaian khas Betawi sedikit banyak dipengaruhi oleh pakaian masyarakat dari Cina, Arab, dan Melayu. Meski begitu, perpaduan dari pakaian khas Cina, Arab, dan Melayu ini melahirkan pakaian khas Betawi yang sangat unik dan indah. Yang pertama adalah baju sadaria. Baju sadaria dilengkapi dengan kain sarung yang dilipat dan diletakkan di bahu, dinamakan cukin. Memakai peci berwarna hitam polos, dan memakai alas kaki selop terompah. Awalnya baju sadaria digunakan sebagai pakaian sehari-hari, khususnya pada acara keagamaan. Namun kini dikenakan ke dalam berbagai acara. Yang kedua adalah kebaya encim. Kebaya encim merupakan busana tradisional yang berasal dari perpaduan dua kebudayaan, yaitu Tionghoa dan Betawi. Yang ketiga ada baju ujung serong. Pakaian adat ini paling sering digunakan oleh bangsawan dan kaum Demang, atau bisa disebut juga pejabat daerah. Pakaian adat ini sekarang sering digunakan oleh pegawai negeri sipil di Provinsi DKI Jakarta, dan biasanya digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, terutama oleh para petetua Betawi. Dandanan carenona. Dandanan carenona merupakan pakaian pengantin tradisional khas Betawi. Pakaian ini digunakan oleh calon pengantin perempuan yang terdiri dari tuaki. Dandangan care hazi biasa digunakan oleh pengantin pria pada saat pesta pernikahan. Busananya terdiri atas jubah dengan suluman benang emas dan manik-manik, gamis, selempang, topi alpi, dan sepatu pantofel. Pernikahan. Upacara adat perkawinan Betawi dilakukan melalui beberapa tingkatan upacara yang berhubungan atau berkaitan satu sama lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, ngedelengin. Ngedelengin yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan visi dan misi antara seorang laki dengan seorang perempuan dalam rangka membina rumah tangga. Jika keduanya sudah merasa cocok, maka untuk meminang pihak perempuan akan dilakukan oleh seorang perantara yaitu mak comblang. Yang kedua itu ngelamar. Melamar adalah suatu kegiatan permintaan izin untuk menikahi seseorang kepada orang tuanya yang dilaksanakan sebelum ijab kabul. Yang ketiga yaitu bawa tanda putus. Tanda putus artinya bahwa none calon mantu telah terikat dan tidak lagi dapat diganggu pihak lain, begitupun calon tuan mantu. Walaupun pelaksanaan tanda putus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan acara akad nikah, setelah acara tersebut, tentukanlah hari dan tanggal pernikahannya. Yang keempat itu akad nikah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai dengan perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Yang kelima yaitu acara negor. Dalam tradisi pernikahan Betawi ada beberapa ritual atau adat yang harus dilakukan. Salah satunya adalah adat istiadat malam negor, atau biasa disebut negor saja. Biasanya malam negor dilakukan sehari setelah akad nikah.
di mana pengantin laki-laki sudah diperbolehkan menginap di rumah pengantin perempuan. Yang keenam yaitu pulang 3 hari. Pulang 3 hari, upacara resepsi pernikahan yang dilakukan di rumah keluarga mempelai pria. Dan yang terakhir yaitu palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Kehamilan. Ada 7 bulanan adalah suatu prosesi adat untuk ibu yang hamil, tepatnya pada saat usia kehamilannya berusia 7 bulanan. Adat ini hanya berlaku untuk kehamilan anak yang pertama saja. Tujuan dari kebunan ini ialah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan keturunan. Dan kebunan ini juga bertujuan untuk mendoakan ibu yang hamil agar pada saat proses lahirannya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Selain itu, ada beberapa hal yang dilakukan setelah lahiran. Yang pertama itu melakukan syukuran, yang kedua itu memberikan air kelapa, yang ketiga itu memberikan ramuan tertentu di bagian perut seperti campuran abu dapur dan asam. Yang keempat itu menyimpan dan merawat ari-ari. Yang kelima itu diberikan nama saat usia bayi 7 hari dan dibuatkan nasi kuning. Dan yang terakhir itu upacara cuci tangan. Siang-siang makan di kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penjelasan kita, semoga bisa bermanfaat.